membuat sebuah perubahan besar di Indonesia ini. Mahasiswa, buruh, petani, nelayan turun bersama-sama memaksa kekuasaan diktator untuk turun. Akhirnya reformasi bisa diwujudkan. Reformasi yang telah diwujudkan dengan turunnya Soeharto Orde Baru, harapan besar kembali ada di tangan rakyat. Tapi setelah 25 tahun reformasi, 5 kali pergantian pemilu, 5 kali sudah dilaksanakan di negeri ini. Apakah korupsi yang dulu diperjuangkan waktu reformasi sudah hilang? Tidak. Apakah perampasan tanah semasa Orde Baru sekarang sudah hilang? Tidak. Ternyata perampasan tanah juga masih marak di mana-mana. Apakah politik upah murah yang dijalankan oleh Orde Baru, apakah hari ini sudah hilang? Ternyata upah murah masih terjadi di negeri ini. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga cita-cita luhur dari perjuangan rakyat tidak berwujud? Dulu kita mengatakan reformasi sudah ditelikung, reformasi sudah dihianati oleh yang namanya reformis gadungan. Mereka yang mengaku sebagai kaum reformis akhirnya muncul ke panggung-panggung politik di Indonesia. Akhirnya mereka berwujud sebagai partai-partai baru di negeri ini, pecahan dari partai-partai yang ada semasa Orde Baru. Mereka tampil sok reformis, tapi mereka adalah bagian dari kekuatan Orde Baru yang menindas sebelumnya. Reformasi yang ditelikung oleh kekuatan Orde Baru yang diisi melalui kekuatan politik tersebut akhirnya membuat Indonesia tidak beranjak dari lumpur kemiskinan dan ketertindasan mayoritas rakyatnya. Kawan-kawan bisa merasakan partai-partai yang lahir setelah Orde Baru. Mereka mendekati rakyat kaum tani, mereka mendekati kaum buruh 5 tahun sekali bila mau ada pemilu. Bila ada mau pilkada, mereka datang memberikan sembako, mereka datang memberikan uang kepada rakyat. Pilih saya, itu yang selalu mereka sampaikan. Money politik akhirnya menjadi marak. Uang seakan-akan menjadi segala-galanya untuk di negeri ini. Rakyat yang miskin pun akhirnya pragmatis. Sudah, saya terima duitnya saja. Saya kalau memilih siapa yang mengasih uang akan saya pilih. Apa akibatnya? 5 tahun penderitaan. Setelah kita memilih, mereka lupa dengan kita. Mereka mengeluarkan undang-undang yang merampas hak-hak kaum tani. Setelah kita memilih mereka, mereka mengeluarkan PP 78 yang upah jauh lebih rendah. Setelah kita memilih mereka, mereka mengeluarkan undang-undang cipta kerja. Setelah kita memilih mereka, mereka mengeluarkan undang-undang yang menumpulkan KPK sebagai ujung tombak untuk pemberantasan korupsi. Harga 100.000, harga 200.000 harus dibayar dengan penderitaan puluhan tahun yang dialami oleh rakyat. Korupsi terus merajalela, korupsi terus memiskinkan kita.